Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di Ngobras ke 430. Lebih deh. Sorry. 443 ya. Dengan OKOC Syam Tuban. Malam semua dan semoga dalam keadaan tentram. Oke, seperti biasa guys. Sambil nunggu yang lain pada muncul, kita bacain apa ya? Pertanyaan dari Sobat Ngobras ya 443. Oke, kita lihat apa nih pertanyaannya. Bentar ya. Pertanyaannya dari Maknih Pulau Gadung, nggak punya Instagram, berarti Sobat Ngobras melalui WA. Mas Indra semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Maknih. Ini Maknih yang pernah ketemu Mas Indra waktu acara OKOC di Jakarta tempo lalu saat pilkada. Wow, berarti tahun 2016 dan 2017 ya. Nah, lama juga ya Mak, berarti udah 7 tahun nih nggak bersilaturahmi. Mak mau tanya, program OKOC _Jakpreneur area Jakarta sekarang diketuai oleh siapa? Saya mau tanya program pemberdayaan wanita di atas 50 tahun, apakah ada? Alhamdulillah ada Mak, karena ini terbuka untuk siapa aja tanpa melihat batas usia ya. Jadi tinggal Mak minta anak atau cucu atau pokoknya yang ngerti deh ya, lebih ngerti. Nanti soalnya kalau saya bilang Mak daftar di okoce.net, daftar di situ ya, nanti dibantu Mak. Nah itu salah satu cara supaya gitu. Nah cara berikutnya adalah pergi ke kelurahan terdekat atau kecamatan terdekat untuk Jakpreneur. Jakpreneur itu sebenarnya OKOC tapi sudah dijalankan oleh Pemprov DKI. Tugas kita adalah mendampinginya, karena yang dipakai adalah kurikulum 7 top yang dipakai di OKOC. Ya, 7 top itu apa? 7 tahap OKOC menuju Prima. Pendaftaran yang pertama, tahap kedua pelatihan, tahap ketiga pendampingan, tahap keempat perizinan, tahap kelima pemasaran, tahap keenam pencatatan keuangan, tahap ketujuh dan terakhir itu adalah permodalan. Nah kalau di Jakpreneur permodalannya tinggal bekerja sama atau ke mitra kita ya, yaitu Bank DKI. Gitu Mak, ini semoga bisa langsung daftar di okoce.net atau di kelurahan atau kecamatan terdekat. Dan kita bisa silaturahmi nih Mak di Pulau Gadung, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Makasih ya Mak udah silaturahmi, udah itu terus apa? Terus berjuang. Jadi usia di atas 50, di atas 60, di atas 70 kalau masih produktif atau masih bisa produktif,
Kenapa enggak? Jangan mau kalah sama ibu saya. Udah 80 lebih, masih semangat untuk ngajar, untuk posting Instagram. Ya, jadi nggak ada alasan. Oke, Nancy Giovanni, malam beneran Imam. Syarat gabung OKOC adalah mau. Nggak ada syarat apapun kecuali mau. Ya, mudah-mudahan Mak dan yang lainnya bisa terus barengan OKOC. Karena apa? Karena kita pengen suara saya kecil ya? Ada yang bilang nih, betul nggak suaranya kecil? Belum ngecek dari tadi. Cek 1 2 3. Ayo Nancy, gabung Mbak Nancy. Gabung OKOC. Katanya Cak Hadi dari Tuban suaranya kecil. Coba cek lagi. Oke. Sip. Saya undang ya. Undang James Hani Tuban dan RN 4445. Apa itu? RN 4445. Bentar. Wow, udah ada nih. Accept. Oke, semoga aman. Malam, Indra. Selamat Selamat malam. malam. Selamat malam. Malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Umar. Pak Indra. Selamat datang. Iya, selamat malam. Selamat malam. Oke. Ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Setuju nggak mau ngobrol santai? Iya. Santai sambil ngopi lah ya. Soalnya kalau nggak santai nanti susah. Ngomongnya jadi susah. Betul nggak? Oke. Bisa dong Mbak Nancy. Oke, suara aman kata beneran Imam. Vina Hidayati. Suaranya kecil. Loh, suara saya kecil nggak? Bu dan Mbak. Sinyal mungkin Pak ya, kurang. Kecil atau gimana? Coba tak denger. Ini udah Suaranya dengar. kecil sih Pak, tapi dengar tapi kecil. Dengar cuma kecil. Oh gitu. Tunggu. Tak atur sek. Wis, piye suarane? Lebih bagus apa sama Suaranya aja? jelas, cuma kecil gitu Pak. Iya, apa mungkin suaranya Pak Indra yang memang khas seperti itu. Oh iya, suara saya memang lemah lembut. Oke, mudah-mudahan lebih kencang suaranya. Oke, Bu Erna. Yang mana nih Bu Erna nih? Saya Pak yang sebelah kiri. Yang sebelah sini ya? Sini ya? Betul ya? Ya, pakai hijau. Oh, pakai hijau. Oke, hijau. Sip. Sama Mbak Dia.
Iya Pak, saya Pak, Oh, dia. oke, oke. Oh, Kita ini ya, kita perkenalan pribadi dulu mau enggak? Mau ya? oke. Oke. Jadi jangan ngomong usahanya dulu ya. Yang penting pribadinya dulu. Jadi Bu Erna atau saya panggilnya apa nih? Mbak, Bu, Jeng, apa? Terserah profesor aja. Eh, Mbak aja, Pak. Ah, biar awet muda. Mbak aja ya. Ya wes. Iya. Oke. Monggo Mbak Erna duluan. Ah, nama saya Erna, Erna Halianti, tapi panggilannya Erna. Rumahnya ini di desa Pegunungan, Pak. Jawa Timur jauh, Tuban, tengah-tengah hutan, Pak. Sinyal sulit juga ini. Oh, Tapi tapi lumayan. alhamdulillah ini terpantau wifi, jadi agak lumayan sinyal juga. Kendalanya Oh, kalau mati lampu hujan, alhamdulillah malam ini nggak hujan. Kemarin 3 hari berturut-turut hujan terus. Kok alhamdulillah malam ini oh. tidak, Pak. Kalau wifi itu pakai apa? Wifi-nya pakai apa? Ini pakai IndiHome. Oh, nyampe ya IndiHome ya. Nyampe, Pak. Alhamdulillah, terima kasih IndiHome. Cuma kendalanya kan kalau mati lampu, hujan, ya maklum lah, Pak. Ya, semoga didoakan malam ini turun hujannya setelah ngobrol. Oke? Iya, terus hujan ntar malam-malam aja lah, Pak. Tengah malam. Oh, iya tengah malam ya. Udah tidur. Kalau dari kota Tubannya berapa lama, Mbak Erna? Kalau mau ke Tuban, 1 jam setengah gitu, Pak. Tapi transportasinya mau ke kota Tubannya kan nggak ada, Pak. Paling pakainya pakai motor atau pakai mobil sendiri gitu. Kalau transportasi pakai kayak Gojek, Grab itu nggak ada. Jadi terakhir ketemu dengan Mas Hadi kapan? Waktu acara itu UMKM yang Bangkilan Bangkit tanggal kemarin, sebulan sekarang. Oke. Hampir 1 bulan sekarang, Pak. Kalau dari rumahnya Bu Mbak Erna, ada kota yang lebih dekat dari Tuban nggak? Kota besar. Kalau di Bangkilan itu lebih dekat ke Bojonegoro, Pak, daripada Tubannya. Kalau di Bojonegoro Oke. nggak sampai sejam. Oh gitu. Eh, Makanya ini ngomong-ngomong ada ibu saya ternyata. Salam dulu, Ibu Min. Apa kabar Ibu oh iya, Min? salam Bu, assalamualaikum, selamat malam, sehat Bu. Ibu Min masih eksis, masih posting-posting Instagram usia 82 tahun. Wah keren. Kalah yang muda, Pak. Yang muda aja kadang males posting-posting di IG ya. Ayo Mbak Erna jangan mau kalah. Kalahnya itu kadang ya di kampung lah Pak, gimana gitu. Iya, kalau ibu saya itu jualannya jualan ide, jualan motivasi. Jadi nggak pernah berhenti dia, terlalu semangat. Semangat terus. Ini kata Mas Hadi, salam kenal Bunda Min dari Hadi Sunat Tuban. Gitu. Terima kasih Mbak Erna udah kenalan. Sekarang giliran Mbak Dia. Ayo, silakan Mbak Dia. Halo, selamat malam. Nama saya Dia Ayu Kartika Sari. Saya asli Tuban,
Tubannya yang Tuban kota, Pak, kalau saya. Waduh, lebih saya pernah tuh ke situ. Tapi Bojonegoro juga saya pernah. Berarti mungkin saya lewat deket-deket rumahnya Mbak Erna juga. Iya mungkin, Pak. Ini pas di tengah-tengah kotanya, dekat sama GOR, dekat sama alun-alun. Oke, Nah, iya. saya udah pernah dikirimin macem-macem produk dari Tuban oleh Mas Hadi. Udah itu terus saya juga udah di rumah saya ada produk jam sholatnya dari Tuban. Oh, Oh, iya, iya, Pak. itu anak buahnya Pak Hadi. Jadi dari jauh-jauh dari Tuban dikirim pakai kereta sampai stasiun Senen. Hmm. Iya, Dan Pak. sampai sekarang masih berfungsi. Syukur Oh, Alhamdulillah. iya. Terus saya, umur saya baru 28 tahun. Saya di sini tuh tinggalnya sama Mbah, Pak. Jadi saya dari kecil tuh di sini, asli sini tinggalnya sama Mbah. Jadi yang saya tempati ini ya rumahnya Mbah gitu. Saya besar di Tuban sama Mbah saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mbak Dia. Iya, Mbak Dia jadi Pak. Mbak Dia jadi usianya 28 ya. Waduh, kita Iya, Pak. udah udah jauh banget ya Mbak Erna ya sama Mbak Dia ya. Iya, aku sudah 45, Mbak Dia 28. Kayak anak saya udah. Iya nih ya masih banyak belajar. Iya, nggak apa-apa. Tapi anak-anak sekarang itu masih muda sudah mandiri. Ya, jadi udah punya usaha. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah, Pak. ini ada Mbak Indah. Oh, aduh. Emang kenal sama Mas Hadi? Udah pakai salam kangen aja ini Mas Hadi. Indah Bir, ibuku, guruku di Duta Bangsa. Oh, mantap. Oke, sekarang kita tujuan dari ngobrol santai ini adalah saling kenal antara kita bertiga sambil ada yang nonton gitu. Udah itu yang paling penting adalah ngenalin produk masing-masing atau usaha masing-masing. Nah, caranya adalah langsung promosi. Promosinya gimana? Ada 4 hal yang akan saya minta disampaikan dalam promosi usahanya. Satu, apa yang dijual. Nomor 2, harganya berapa. Nomor 3, belinya di mana. Nomor 4, terbuka nggak untuk kerjasama sama teman-teman yang lain. Contohnya apa? Jadi reseller, teman-teman jadi reseller dan seterusnya ya. Jadi misalnya produknya di Tuban, terus di Surabaya ada yang mau kerjasama, boleh apa enggak gitu ya. Nah kita mulai lagi dari Mbak Erna duluan, boleh? Gaspol, Gaspol. Gaspol. Yang itu Pak, yang kan usaha saya dulunya enggak apa itu enggak kering-kering. Dulu itu pertamanya saya punya usaha itu kayak kecil dulu warung kopi. Kan berhubung dulu di rumah sering dicangkrui anak-anak muda gitu Pak. Langsung punya inisiatif buka warung kopi. Dulu pertama ya cuma anak 2 sama saya. Terus akhirnya lama-lama dikelola sama 7 anak. Alhamdulillah COVID berkurang, gak kuat bayarin anak-anak, akhirnya cuma tinggal anak 2 tok. Terus sekarang agak menurun juga, habis COVID berhenti sebentar, akhirnya mau inisiatif itu apa Pak, kopi bubuk yang bentuk sasetan itu Pak, lagi merintis kecil-kecilan Pak, lagi berusaha daripada nanti usaha tutup, akhirnya ya mau dibuka sedikit-sedikit lagi Pak.
Kalau Oke. usahakan daripada itu buat anak-anak muda yang sekitar saya itu biar nggak nganggur gitu loh Pak. Buat sampai ngerumpi lah, berkumpul, terus diadakan kegiatan sosial juga gitu. Masya Allah, Masya Allah. Iseng-isengnya cuma inisiatifnya cuma gitu. Pas tutup banget itu pas COVID memang hampir 2 tahun tutup tes Pak itu nggak buka sama sekali gara-gara tiap jam bukanya kan malam jam 5 jam 11 sudah tutup lah jam 9 udah diobrak-obrak sama Pak polisinya ya akhirnya ditutup Pak. Mulai sekarang merintis lagi. Alhamdulillah walaupun desa kami omset ya lumayan lah buat makan sehari-hari, buat makan anak-anak kan gitu Pak. Lah uang kan ada uang kas, nanti uang kas itu dibagikan ke orang. Kalau ada banyak ya dibagikan orang-orang yang kalau kepengen ngasih beras lah atau apa dikasih simbah-simbah gitulah Pak. Tapi sekarang skip dulu. Berhenti dulu Pak. Belum ada kegiatan lagi gitu. Oke. Jadi sekarang yang dijual apa, Mbak Erna? Ya masih buka kafe kecil-kecilan lah Pak. Cuma kan nggak punya anak buah, cuma anak-anak cuma 2 lah. Cuma sekarang mau packing yang kopi bubuk aja. Cuma baru mau merintis lagi. Tapi baru kecil gitu Pak. Kalau di Instagram itu yang mana? Jualannya yang di mana? Yang jualannya itu yang IG lama Pak. Yang IG ini kan IG baru. Kemarin IG-nya nggak tahu ke-hack gitu loh Pak. Dicari lagi nggak bisa. Bukain nggak bisa lagi. Ini ada IG baru yang 4445 ini ya? Ya, ini IG baru. Yang IG lama kan nggak tahu, entah bukan ganti HP, ke-hack langsung hilang semua, Pak. Oh, tapi di sini ini bagus-bagus. Ini bikin fotonya siapa Iki? Foto saya ya suka foto-foto candid, foto gitulah daripada gabut. Kadang pengen itu yang iseng jual-jual foto gitu buat kegiatan. Kan selain ngajar privat sempoa kan di waktu senggang saya gunakan buat ambil foto-foto candid lah, ntar dijual di gitu. Oh gitu. Kalau ini apa nih? Ini tiap hari kan sampingannya ya kalau ada orang pesen buket itu ya gitulah Pak. Ini ya. Kegiatan di kampung lah gini. Cuma memang suka-suka foto iseng gitu kalau ada kayak di pemandangan apa tak foto-foto langsung diedit sedikit dikirim gitu Pak. Ini keren-keren banget nih foto-fotonya nih, ada puisinya gini, ada rasa cinta. Wow, itu iseng Pak. Malu sama Mbak Dia yang muda ini Pak. Enggak, Itu biar foto nggak hilang, dibuat kan kenang-kenangan gitu loh Pak. Suka di IG itu nyimpen memori kalau iseng dibuka-buka, oh ya pernah kesini ya, kan itu waktu di Bali, oh pernah gini gitu Pak. Itu yang naik sepeda siapa? Yang naik sepeda saya. Terus yang video ini siapa? Kenapa Pak? Yang video ini ada? Yang video mana? Ya kan naik sepeda itu ini kayak gini nih, ada yang video dari belakang. Oh ya, yang videoin keponakan kan itu apa goes sore, kadang olahraganya ya goes gitu Pak, mau ke apa pemandian air hangat gitu kan di video sama keponakan. Oh aduh, keren banget ini. Ini juga nih, Kalau keren banget nih. Tuh. Kalau di Tuban mampir Pak, ada pemandian air hangat itu. Dekat sama rumah Pak. Oke. Keren. Mantap. Foto-fotonya juga ini
bagus-bagus itu foto-fotonya. Ya suka foto, iseng, cuma pengen suka kalau waktu senggang siang pagi gitu Pak, dibuat edit-edit lah, edit dikit-dikit. Oh, jadi foto sekaligus foto model gitu ya, Mbak Erna ya? Kalau ada yang mau join, itu diedit. Kalau nggak ada yang videoin ya enggak. Oke, oke. Iya, itu kalau misalnya yang di rumah itu berapa ininya? Uh, yang dijual berapa banyak jenisnya, terus harganya sekitaran berapa? Oh, yang buket ini yang di belakang ini Pak. Iya. Oh, itu tergantung pesanan Pak Kakak. Ya mulai harga 25 sampai paling mahal ini barangnya ada cuma paling mahal 70 Pak. Oke, buket itu pakai bunga hidup bukan? Bukan, bunga plastik gitu Pak. Kalau bunga Oke. hidup kan cuma kalau yang pesanan buat pesanan yang sekali manten sehari 2 hari aja kan nggak kuat. Nggak kuat Oke, kalau nggak oke. ada airnya Pak. Iya. Oke. Memang kalau bunga hidup lebih murah harganya. Oke. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada jamu jampiku Tuban hadir katanya. Oh iya betul, Mas Hadi master mentor sama Mbak Indah. Woi mantap. Oke, terus rencana untuk kembali merintis warungnya atau tempat kopinya itu gimana, Mbak Erna? Kan di depan rumah Pak, halaman kan dulu ya di depan rumah halamannya agak luas lah. Itu dikasih lesehan, dikasih tempat santai-santai gitu. Yang awal mungkin bulan depan habis tahun baru ini mau merintis lagi Pak. Mau baru dapat anak-anak lagi. Amin, amin, Anak-anak amin, muda lah. amin. Nanti saya Habis tagih, nanti Mas Hadi saya tagih untuk melakukan pendampingan ke Mbak Erna. Oke? siap. Makasih Pak. Iya, betul. Soalnya kan kalau anggotanya Mas Hadi itu semuanya dilatih dan didampingi harusnya. Betul ya? Betul. Harus siap mendampingi ya Pak ya. Biar Iya. Kalau nggak mendampingi minimal mendoakan. sama-sama berdoa Pak. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai usahanya, Mbak Erna? Udah dulu Pak. Makasih biar Mbak dilanjut sama Mbak Diah dulu. Keburu Mbak Oh Diah iya, ngantuk nanti Pak. Mbak Dia sepertinya sudah menyiapkan ini. Saya lihat ide jualannya banyak amat Iya. ini. Keburu nunggu kelamaan ngantuk nanti Mbak Diah sama. Ya, oke. Enggak. Mbak Dia langsung promosi. Iya, ini sebelumnya saya minta maaf ya, saya tuh agak gaptek. Ini apa namanya, saya masih bingung live Instagram ini kok yang layarnya cuma saya aja yang muncul, ini kok hitam gitu. Oh yang, Jadi saya Iya. nontonnya lewat HP yang satunya. oh gitu. Iya, ini dari tadi Yang aku bingung yang Pak Indra, nggak Pak bisa. Indra nggak kelihatan, tapi cuma kelihatan berdua Mbak Diah sama saya aja. Yang Pak Indranya kok nggak ada, hitam aja. Nah ini aku Oh malah hitam gitu. tok, wajah saya aja. Itu katanya tergantung amal perbuatan. Ini kelihatan Makanya, cuma aku sama Mbak Diah, ya Pak Indranya kok nggak kelihatan. Memang ya makanya, disembunyikan nih. makanya ini aku lihat lewat HP satunya buat lihat wajahnya Pak Indra. Oh iya iya. Oh berarti dari tadi Mbak Erna nggak lihat saya ya? Nggak lihat Pak Indra gimana, cuma lihat Mbak Diah aja. Oh, Sama kalau gitu. apa mau tak putusin sebentar udah itu terus
saya coba lagi untuk Mbak Erna aja sama dua-duanya. Mau begitu atau biarin aja gini, gelap-gelapan gini? Biarin nggak apa-apa, Pak. Ini aku udah lihat yang HP satunya. Oke. Ya, kalau Mbak Erna punya HP satu lagi nggak? Iya, tapi ini baterainya udah hampir habis. Gak apa-apa, Pak. Gelap-gelapan satunya sambil dicas nanti tanyakan lagi kalau udah baterainya udah agak penuh dikit. Oke, coba ya. Kasih contoh nih. Nih kita bertiga nih. Tuh, kelihatan nggak Mbak Erna? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Dari tadi pantas nih. Apa saya, Kalau apa saya keluar dulu ntar masuk minta gabung lagi ya Pak Indra? boleh boleh. Kalau mau gitu boleh. Saya tak keluar dulu bentar, nanti tak masuk lagi Pak. Oke oke. Sip. Sip. Oke, silakan Mbak Dia. Izin. Promosi. Terima kasih Pak Indra waktunya. Saya tuh sebenarnya masih pemula guys dalam bisnis itu. Oke. Saya tuh bisnis yang utama itu adalah reseller Pak sebenarnya. Reseller brand lokal tas ya. Reseller tas tapi brand lokal namanya itu brand Jimsani Pak. Pasti Bapak udah tahu apa belum ya? Oh iya Itu iya. kantornya di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta ya? Iya, itu yang kantor pusatnya di sana. Nah, saya itu kalau yang di brand Jimsani ini sebagai reseller sudah sejak tahun 2018 sampai sekarang. Oke. Nah, untuk saat ini apa namanya untuk yang Jimsani ya, kalau apa namanya kalau promo Pak ya, itu salah satu brand lokal. Terus saya adalah salah satu reseller di daerah Tuban yang bisa dibilang alhamdulillah sudah mempunyai toko walaupun masih di dalam rumah, jadi kategori home store dan udah punya beberapa reseller. Terus kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ada yang dari Tuban mau join reseller, boleh bisa langsung DM di Instagram yang sedang live saat ini. Ini yang bisnis utama saya, yang sampai saat ini masih saya geluti, masih saya tekuni. Nah, semenjak saya ikut UMKM, terutama di OKOC ini, saya tuh terus berpikir, apa iya ya saya tuh apa namanya jadi reseller terus. Akhirnya saya tuh punya punya kepikiran, oh ya saya mau mau bikin brand sendiri. Tapi apa gitu. Nah, terus berhubung saya tuh sukanya ngemil, Pak. Sukanya jajan. Nah, akhirnya saya itu bikin bikin produk cemilan dari bahan bahan dasar pisang. Permisi nggih Pak Indra, Iya, saya monggo. lupa promosi. Ini jadi kemasannya ada yang toples, ada juga yang apa namanya aluminium foil. Ini 40 gram, ini 65 gram. Jadi awalnya itu ini yang bisnis kedua, Pak. Jadi apa namanya cemilan keripik pisang tapi diinovasi ada coklatnya. Jadi ditambahin coklat gitu, Pak. Jadi ada lumer-lumernya gitu, Pak, coklatnya itu. Wih, mantap. Nah, kalau misalnya Pak Indra mau nanti boleh loh Pak saya kirimin. Buat coba-coba boleh Pak. Waduh, saya terserah dari Mas Hadi aja. Mas Hadi, Mas Hadi malah bilang yang sesuatu yang nggak ada hubungannya ini lebih ganteng. Apa lebih ganteng? Astuti Clean, keripik hadir. Mbak Indah boleh, jasa juga boleh. Oke, lanjut, lanjut. Ya, ini apa namanya bisnis yang kedua. Ini juga baru Pak. Ini tuh
Awalnya waktu sebelum puasa tahun ini, tahun 2023 ini. Iseng-iseng kok ternyata kok banyak yang suka, laris. Pas kebetulan puasa, jadi saya bikin hampers gitu kok alhamdulillah banyak yang suka dan laris. Terus lanjut sampai saat ini. Terus Alhamdulillah. yang alhamdulillah, Pak. Eh, Terus yang apa, Pak? regone piro? Oh iya, untuk ini yang kemasan aluminium foil ini yang 40 gram itu harganya 10.000, Pak. Harganya 10.000. Kalau yang kemasan toples tadi harganya 18.000. Itu harga jualnya. Kalau yang kemasan toples tadi harganya Loh, itunya di mute dulu. Volumenya dikecilin. Iya, iya. Lupa saya. Sudah, Pak. Ini ada yang nanya nih. Neng Andin, untuk desain bungkusnya pakai aplikasi apa, Mbak? Oh, yang ini. Ini saya itu menggunakan jasa orang. Jadi desain grafis. Pesan di desain grafis di daerah sini. Oke. Kalau saya buat sendiri nggak bisa. Itu namanya kerja cerdas. Itu Pak, tadi untuk yang bisnis yang makanan di bidang kuliner ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk bisnis yang satunya itu saya bisa dibilang kerajinan Pak. Jadi sebenarnya sama-sama dari hobi. Kalau tadi saya sukanya jajan, kalau sekarang saya itu suka punya pernak-pernik gitu kayak kalung, kayak gelang, cincin gitu. Nah, seperti ini contohnya ini kalung yang saya buat. Kalau awal mulanya kalung ini tuh sebenarnya dulu waktu masa COVID itu kan itu ya Pak, masker itu. Itu saya buat strap mask. Itu juga kok laris. Pas itu penjualannya juga alhamdulillah banyak. Terus kemudian COVID-nya berhenti, saya berhenti jualan. Lah, terus sekarang kan lagi musim lagi untuk aksesoris-aksesoris seperti ini. Nah, akhirnya saya mulai 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 menekuni lagi dengan nama brand baru. Kalau untuk kalung ini harga jualnya cuma 25.000 aja, Pak. Contohnya seperti ini. Oke. Jualnya lewat mana tuh? Kalau yang aksesoris ini biasanya saya di CFD kalau tiap minggunya sama di WA, di Instagram, terus kalau ada event-event bazar gitu mulai saya ikutkan jualan juga, Pak. Oh, oke. Saya kayaknya lihat Instagramnya. Bentar. Instagramnya ini ya. Tunggu. Ini betul ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak Yang kelihatan mana, ya? Pak? Bentar. Saya lihat Yang di situ. craft NS. NS NS. craft. Iya, itu. Iya, betul ya. Oh, Iya, betul, lumayan. Pak. Iya. Kalau Mbak Erna bisa lihat saya nggak sekarang, Mbak Erna? Nggak bisa, masih gelap. Cuma ini pakai HP satunya, Pak. Weh, akhirnya ternyata kita itu pengguna dua HP. Sesuai amal perbuatan juga. Pengguna dua HP. Oke. Lanjut, Mbak Dia. Iya, itu aja sih Pak kalau untuk yang UNS Craft ini untuk kerajinan ini. Kalau untuk reseller sih saya masih masih hitung-hitung kalau untuk masalah reseller. Jadi belum bisa open reseller kalau untuk yang yang kerajinan aksesoris ini. Soalnya masih di lingkup lokal-lokal aja, masih di lingkup dalam kota. Udah cukup lah ya gitu ya. Penjualannya udah cukup gitu.
ya sudah cukup, tapi kan kepengennya itu nambah lagi gitu loh, Pak. Omsetnya pengennya ya nambah. Masih cari-cari jalan, ini anaknya dipasarin lewat mana, kayak gitu. Oh, ini Minta kebut minta saran nih. sama Pak Indra Mbak Iya, Dia. Oh iya, ya iya. ya. Sama yang Saya ahlinya ya, Bu ya. Iya. saya saya kasih yang lebih ahlinya dari saya, namanya Mbak Dini. Mbak Dini Amelia ini dia pelatih, trainer, coach untuk digital marketing. Nah, coba lihat deh. Dia masih ada nggak di sini ya? Barusan masuk sih. Ntar ada nggak? Ah, oh, udah leave. Dini Amelia tadi masuk kira-kira 10 menit lalu. Jadi dari OKOC Forever, terus kalau mau nanti sama Mbak Winnie minta dihubungi ke Mbak Dini Amelia, terus kerjasama sama Mas Hadi untuk melakukan pelatihan digital marketing untuk OKOC Syam Tuban. Mau ndak? Mau, Pak. Mau. Mau banget, Tuh, Pak. Mas Mau Hadi pakai bucket gitu Mbak Dia tolong ya. Oke. tolong dijadikan. Ayo, pelatihan digital marketing. Jadi nanti di digital marketing itu sambil coba-coba cara apa yang paling paling pas gitu untuk jualan ya. Iya, iya. Oke, ini siapa ya? Devi, semangat Mbak Sari. Siapa Mbak Sari di sini? Ada nggak? Iya, saya, Pak. Nama saya kan Dia Ayu Kartika Sari. Oh, inje. Waduh. Iya, Itu iya, juga iya. teman OKOC, Pak, itu, Pak. Mbak Devi itu, Pak. Oke, saya bilang ini kayaknya salah nih. Siapa nih Sari? Saya dari tadi panggilnya dia aja soalnya. Iya. Oke, oke. Ada lagi tambahannya, Mbak Sari, Mbak Dia? Sudah cukup, Pak, penjelasannya. Promonya sudah. Udah ya, promonya udah ya. Wah, ada om saya nih, Om Idrus Nyode. Apa kabar Om Idrus? Kangen. Ini dia dulunya adalah atlet renang yang ikut PON. Wah, tapi tahun 70-an. Sekarang usianya udah 60-an. Makanya itu saya panggilnya Om. Mana Om? Oh, masih ada Om. Oke Om, simak terus Om ya. Thank you, thank you. Oke, berikutnya saya mau nanya sama Mbak Dia sama Mbak Erna nih. Ada nggak cerita-cerita tentang usaha yang pernah dialami tapi rasanya puait? Nah, kayak jamu puait. Ada nggak yang mau dibagi ke saya? Pahit ada pahit waktu COVID ya pahit banget. Ya, silahkan Mbak Erna. Kan waktu Gimana? COVID nggak ada pemasukan sama sekali, jualan nggak pernah laku, kan otomatis pahit banget gitu. Oh, terus Kayak bagaimana tuh menyikapinya gimana tuh? akhirnya ya tutup gulung tikar, mulai nih merintil-rintil lagi. Kalau usahanya gulung tikar gitu, terus kalau nggak ada nafkah lainnya gimana caranya? Kan kalau nafkah lain tetap ada lah Pak. Kan Oh, usaha lagi lah apa gitu. Mesti kan off planning ini COVID gak mumpung COVID. Ya waktu COVID akhirnya kan itu kafe tutup. Akhirnya saya jualan bunga Pak. Bunga kan waktu COVID kan naik daun. Harga harga beli 50 terus tak jual dapat dijual laba 50%. 50% laku itu.
Habis COVID, bunga ya udah nggak laku lagi, Pak. Sampai sekarang bunga numpuk di rumah banyak, Pak. Jualan Kok bunga, bisa iya. ya? Kok bisa gitu ya? Ya mikir apa ya COVID ya, kayak bahkan orang nggak ada yang keluar, akhirnya kan buka di rumah aja, kok bunga laku-laku, akhirnya jadi kafe, tempat kafe itu tak buat jualan bunga, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, dari cerita Puwait itu apa yang hikmah yang bisa dipetik itu apa? Apa? Ya, Supaya hikmahnya apa ya, Pak? apa yang Ya didapat? mikir kan, mikirnya berarti orang itu nggak harus selalu di atas terus gitu, Pak. Kan kalau pas waktu punya kafe itu kan semuanya mau uang kan nggak pernah berhenti, mau beli apa, nggak mikir gitu. Pas waktu COVID, pemasukan nggak ada, mau bayarin anak-anak nggak punya, akhirnya kan down. Kan berusaha skip jangan sampai utang sama namanya BRI gitu, Pak. Kan kalau mikir utang BRI, mau jalan-jalan, mau apa kan mikir besok bayar utang gitu. Kan berusaha, akhirnya itu nggak berani. Kalau utang BRI memang nggak berani, Pak. Takut nggak bisa bayar. Oh, BRI itu bank bukan? Iya, iyalah, Pak. Oh, BRI tapi kira. Oh iya, karena di situ adanya BRI aja ya. BRI Mandiri, ya, sama Bank Jatim. Oh, oke oke. Iya iya. Oke. Tapi akhirnya bangkit lagi ya, Mbak Erna ya. Bangkit lagi. Oh ya Pak, Alhamdulillah sekarang mulai kecil-kecilan lagi. Uang yang dari itu, yang privat sempoa itu dikumpulin lagi buat modal usaha yang ini. Jadi kan bisa buat muter-muter lagi, Pak. Minta doanya Alhamdulillah. aja, Pak, biar lancar lagi. Bulan depannya merintis kecil-kecilan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Makasih sharing ceritanya. Sekarang giliran Mbak Dia. Ada nggak, Mbak? Hmm, apa ya? Yang pahit-pahit ya, Pak ya. Kalau yang pas COVID itu ya sama ya, mungkin kayak yang dialami Bu Erna ya. Berapa bulan itu ya? Mungkin 6 bulanan atau 3 bulan itu omsetnya kan otomatis pasti turun Pak ya. Tapi alhamdulillah ya disyukuri saja waktu itu ya dicukup-cukupin pada waktu itu. Pas itu juga apa ya? Baru punya anak kecil, pas itu juga anak saya juga baru lahir, masih baru 2 bulan itu langsung ada COVID itu Pak. Terus kalau justru saya tuh pahit-pahitnya tambah sekarang Pak. Gimana tuh? Dulu itu kan 2020 itu kan COVID ya. Itu masih walaupun omset turun tapi pendapatan masih dibilang di angka stabil. Kemudian di 2021 iya 2021 Pak. 2021 itu eh pertama kali ada e-commerce TikTok itu kan awal-awal. Nah, kan beralihnya jualan di situ. Ini saya ngomong yang jualan di brand itu Pak ya, fashion yang Jimsan itu Pak ya. Nah, jadi 2021 itu penjualannya tertolong. Jadi sangat alhamdulillah lah pada tahun itu. Kemudian pasca Covid kan sistem pembelanjaan kan sudah beralih ke e-commerce semua ya Pak ya. Pada beralih ke e-commerce. Nah,
Di situ mulai banyak yang live, akhirnya kan algoritmanya yang dulu yang live umpamanya hanya 100 orang, dan saat ini menjadi beribu-ribu orang yang live, jadi kan algoritmanya kan terbagi-bagi ya Pak ya. Nah itu mulai sepinya di situ. 2022 terus sepi, ya menurun, maksudnya bukan sepi sih, menurun gitu. Nah yang 2023-nya ini yang semenjak e-commerce itu ditutup, kemudian biaya admin di e-commerce-nya yang sangat mahal. Nah, itu yang membuat kepahitan sekarang. Jadi saya sekarang fokusnya ya jualan di offline, di home store itu, sama makanya saya ini berusaha buat brand sendiri. Jadi biar nggak apa namanya ya, nggak melulu ikut orang lah istilahnya ya, nggak melulu menjadi reseller, tapi saya juga pengen punya brand sendiri, pengen punya menciptakan reseller sendiri. Itu sih impiannya. Jadi pahit-pahitnya ya sekarang ini, tapi ya berusaha masih bertahan dan mencari jalan keluar ini gimana biar tetap stabil seperti itu. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Jadi ada dampak terhadap itu ya, TikTok e-commerce tutup itu ada dampaknya ya? Iya, dampak banget, Pak. Iya. Bukannya bisa Istilahnya yang, pakai yang lain? iya, istilahnya kan yang kemarin viral itu ada yang bilang dimanjakannya di tahun 2021. Nah, itu benar sekali, Pak. Dimanjakannya di 2021. Terus akhirnya, ya memang kan semuanya memang mengikuti zaman ya, Pak. Jadi jualannya kan juga mengikuti zaman, banyak yang live, banyak yang itu, akhirnya, ya itu tadi, algoritmanya sudah tersebar, terbagi-bagi, jadi ya pendapatannya menurun, tapi masih tertolong pada saat itu, waktu ada e-commerce itu. Tapi sekarang tidak ada, saya beralih ke e-commerce yang lainnya, yang warna oranye. Itu adminnya adminnya tinggi banget, Pak. Oh gitu. Kalau Ya, pakai WhatsApp bisa nggak? bisa. Saya setiap hari juga di WhatsApp. Oke, Jadi saya fokus sekarang ya lebih ke WhatsApp sama ke Instagram ini, Pak. oke, oke. Tapi yang dari TikTok itu nggak balik lagi ya? Belum kayaknya, belum ada info balik, Pak. Hmm, maksudnya omsetnya yang hilang nggak balik lagi ya? Belum. Belum. Oke, oke. Oke, semoga semoga Mas Hadi ada pendampingan melalui digital marketing yang tadi kita sudah bicarakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, nah ini kita udah tinggal penghujung-penghujung. Nah, tapi sebelum kita kata-kata penutup, saya mau nanya Mbak Erna, ada pertanyaan apa untuk saya? Mbak Dia juga ada pertanyaan apa buat saya? Silakan Mbak Erna. Minta doanya aja sama Indra, semoga usaha saya bulan depan bisa berjalan lancar, kembali lagi kayak semula gitu aja, Pak. Amin. Nah, Kalau pertanyaan buat Pak Indra ya titip aja buat Mas Hadi Sunah buat pendampingan yang grup OKOC-nya itu. Biar kayak saya oh, sama Mbak Diah, biar lebih majunya gimana caranya, maksudnya marketingnya, pengajuannya. amin, amin, amin. Jadi Kan di nanti desa nggak tahu apa-apa. ya nanti mudah-mudahan bulan depan kalau sudah mulai lagi, kalau misalnya belum ada pendampingan dari Mas Hadi, langsung DM saya. Ini belum ada pendampingan gitu. Suaranya putus-putus sinyalnya, Pak ya. Putus-putus nggak?
Kalau ke Mbak Dia putus-putus nggak? Iya, Enggak, kendala sinyal ini Pak Indra. Iya, Cek, cek, cek. Putus-putus ya? lancar Pak. Lancar di, Pak. Lancar. di penghujung sinyalnya nggak mau. Oke, sedikit lagi, sedikit lagi. Bertahan, bertahan, bertahan. Ya, sementara menunggu signalnya Mbak Erna balik, silakan dari Mbak Dia kalau ada pertanyaan. Saya apa ya pertanyaannya? Kan ini kan umur saya kalau saya lihat dari teman-teman UMKM kan masih apa ya? Tengah-tengah ya Pak ya. Umur 28 itu. Nah, ya nggak muda ya nggak tua Pak ya. Iya, Ini saya mau tanya aja sih, gimana pandangannya Pak Indra itu melihat sekarang itu banyak anak muda yang takut takut untuk berbisnis, Pak. Mungkin bisa takut gagalnya atau takut hal yang lainnya, apa namanya, yang anak-anak muda itu malah berlomba-lomba mencari pekerjaan daripada berbisnis gitu loh Pak maksudnya. Terus terus juga bisnis apa ya Pak yang cocok buat anak muda kayak gini? oke, oke. Sip. Ini mumpung Mbak Erna balik lagi, monggo Mbak Erna pertanyaannya tadi keputus. Silakan. Awal dilanjut Mbak Dia dulu Pak. Agak blank gara-gara tadi nyari sinyal. Jadi ngeblank ya, ngeblank. Ngeblank. Mau kayaknya. Oke, oke. Nah, biasanya kalau yang ikutan OKOC itu makin banyak informasi yang mereka terima, itu makin berkurang rasa takutnya terhadap memulai usaha. Ya, jadi makin kita nggak tahu, makin takut. Tapi makin tahu, apalagi ditemani, misalnya dipegangi tangannya gitu ya, jalan gitu dipegangi tangannya, alias didampingi, itu misalnya Mas Hadi yang mendampingi itu lebih berani lagi, lebih pede lagi. Ya, jadi kuncinya kalau di OKOC ini adalah satu, orang punya akses sebesar selebar mungkin terhadap informasi. Maka itu dapatnya dari tahap kedua, yaitu pelatihan. Ya, makin sering diberikan pelatihan, makin banyak informasi yang diterima, makin berkurang rasa ketakutannya. Nah, tapi apakah cukup untuk memulai usaha? Supaya lebih pede lagi, dia harus didampingi usahanya sama yang sudah pernah mulai duluan di industri atau sektor yang serupa. Ya, itu adanya di tahap ketiga, namanya pendampingan. Nah, kalau ditanya untuk anak-anak muda sekarang, memang ada 3 besar yang bisa dipilih untuk mulai usaha. Pertama, usaha kuliner itu pangsa pasarnya sekitar 40%. Kemudian kedua, usaha fashion atau pakaian itu pangsa pasarnya 20%. Terus usaha kria seperti punyanya Mbak Dia itu pangsa pasarnya 16% atau 15% ya, 15-16%. Jadi itu yang 3 terbesar yang pasarnya sudah lebih terbuka. Kalau yang lain-lain bukan berarti itu nggak ada, cuman lebih kecil pasarnya sehingga kita harus lebih menekuni keahliannya. Nah, apapun yang kita usahakan, yang penting nih
orang tahu bahwa kita punya usaha itu. Gimana caranya? Setiap hari harus kasih informasi melalui WA, melalui Instagram, melalui TikTok, walaupun cuma nggak jualan ya, melalui toko oren, Shopee, melalui Tokopedia, toko hijau. Kalau makanan melalui GoFood, GrabFood, Shopee Food, gitu ya, itu harus dijalankan. Dan nih yang kuncinya nih sebenarnya, yang tadi saya tanya, kalau makin banyak kita punya reseller, makin banyak yang menjajakan atau menyampaikan informasi mengenai usaha kita. Saya ambil contoh ya, kalau Bangil itu ada di mana ya? Bangil atau Bangli? Bangilan, Pak. Yang dekat Pasuruan Bangilan. itu. Bangil. Bangil Pak. Bangil ya. Nah Bangil. itu ada orang OKOC di situ namanya Mbak Sila. Dia punya konveksi baju abaya. Abaya itu apa? Gamis. Nah, dia jualannya bagus. Saya tanya, resellernya ada berapa? Ternyata resellernya bukan 10-20, bukan 1000-2000, tetapi 2000 lebih. Ya, jadi jualannya bagus itu karena distribusinya lebih luas. Nah, distribusi lebih luas kalau kita nggak sanggup sendiri, berarti kita harus ambil sebanyak-banyaknya reseller. Jadi orang lain yang menjualkan produk kita. Jadi kita bekerja bersama-sama. Ya, jadi kadang-kadang kita suka nggak tahu, tapi kita harus mulai aja. Dan kalau misalnya mau dikenalkan seperti ke Mbak Sila gimana sih ya caranya bikin jejaring reseller? Nanti Mbak Winnie bisa konekin ya. Jadi Mbak Dia sama Mbak Erna bilang sama Mbak Winnie, Win, tolong konekin sama Mbak Sila yang di Bangil dong, gitu ya, gitu. Dan minta juga sama Mas Hadi, Buat ayo pendampingan. lebih, Iya, Pak. Betul. Mas jadi Mas Hadi, diobrak-obrak, Pak. Diobrai, Mas Hadi diobrai. tuh, Mas Hadi, ojo menengahin, gitu. Mas jadi minta Ya, diobrak-obrak, Pak. Ntar, Pak, diobrak-obrak, Pak. iya, pokoknya harus dicereweti, diobrak-obrak, Pak gitu. Indra yang ngobrak-ngobrak, Mas. Iya, ini kan sambil dia dengerin kupingnya panas ini, diobrak-obrak. Gitu. Oke, nah terakhir ada kata penutup dari Mbak Erna, kemudian baru Mbak Dia. Silakan Mbak Erna. Ya, makasih Pak Indra ya atas waktunya memperbolehkan orang kampung, orang desa bisa ngobrol bareng sama jenengan. Makasih ilmunya Pak. Buat Masya kedepannya Allah. buat. Nah, makasih. Ya, Sami-sami. ada kata membedakan Pak Indra, profesor sama orang bawaan kayak kita Pak. Makasih Pak. Masya Allah. Cuma bisa ngucapin itu aja Pak Indra. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon doanya juga supaya tetap istiqomah. Amin. Makasih Pak Indra nggih. Sekarang giliran Mbak Dia, monggo. Kalau dari saya ya sama seperti Bu Erna. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk kesempatannya. Seperti ini tuh sungguh membanggakan ya Bu Erna ya. Iya, bangga. Seorang Pak Indra, seorang profesor masih mau ngobrol sama kita loh Mbak Indah ya. Kan orang Iya. rumahnya tengah hutan sekalian mau ke Jakarta yang perjalanannya cuma 1 hari baru nyampe sana loh. Waduh. Iya. Apalagi Tuban itu kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu ya Bu ya. Iya.
suatu Masya. penghargaan banget bisa Iya, ngobrol benar. sama jenengan, Pak. Pokoknya Iya, Masya makasih, Allah. makasih. benar-benar. Nggak bisa ngitungnya makasihnya Pak Indra. Masya Allah. Saya Untuk juga, kata-kata motivasinya apa ya? Kalau Minta-minta dari saya kata-kata itu, motivasi Pak Indra buat kita berdua, Pak Indra. Oh, sama buat yang gabung sama live kita, Pak. ya boleh. Kata motivasinya dari Mbak Dia dulu, terus nanti saya tanggapin Oh, dari Pak sebaliknya. Indra oh, buat kita. Boleh, boleh. Tapi saya minta Mbak Dia dulu, silakan. Tuh, apa ya Pak ya? yang Itu Pak, kalau untuk anak muda ya Pak ya, jangan Iya. gengsi terus buat inovasi karena dompet perlu diisi Pak. Weh. Jangan gengsi, buat inovasi supaya dompet terisi. Iya betul Pak. Amin ya robbal alamin. Oke, Amin oke. amin Pak. Kalau kalau gitu motivasi dari saya itu nyambung, mirip-mirip nih sama Mbak Dia. Untuk bisa transaksi naik harus ada sebelumnya promosi. Sampai promosi sebelumnya harus ada komunikasi ke pelanggan. Tapi komunikasi harus didahului oleh informasi. Nah, informasi nggak akan ada kalau tidak ada inovasi. Dan inovasi baru muncul kalau ada kreasi. Nah, silahkan mulai dari kreasi sampai informasi, sampai promosi, komunikasi, kolaborasi, ujungnya adalah transaksi. Gitu, Bu Erna, Mbak Erna, dan Mbak Dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita ngobrol-ngobrol ini. Semoga terus berjuang bersama OKOC. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita kita remove yang oke. Jadi teman-teman semuanya, makasih udah barengan. Hadi Sunnah OKOC Syam Tuban lagi berduka sebenarnya Pak. Hahaha. Apa nih berduka saya ndak dengar nih. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Khalid, Masya Allah, betul Kira memang jempol. Setuju. Oke. Ya wis. Ini ada caranya nih. Sorry. Ada pertanyaan dari Vira. Ininya, gimana agar mental kuat bekerja? Gabung sama orang-orang seperti Mas Hadi supaya terus diobrak-obrak terus. Ya, kalau kita mau lemah sedikit didorong lagi. Jadi kuncinya adalah kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang punya kekuatan mental supaya kita bisa ambil itu dari mereka. Terima kasih semua. Sampai jumpa di Instagram live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.